Guys, kalau kalian sadar ya, pada saat launching Persib pertandingan antara Persib Bandung melawan Western Sydney Wanderers, itu adalah pertanda bahwa Persib Bandung akan disponsori oleh Allianz Insurance. Wow, ini bisa jadi mimpi menjadi kenyataan. Dan kok bisa gitu? Itu sebagai pertanda bahwa Allianz akan menjadi sponsor Persib Bandung. Itu sudah sesuai daripada analisa gua. Sekarang yuk kita bahas, dan ini Jurnal Bola. Jadi guys, kalau kalian emang sadar ya, waktu pada saat Persib launching jersey baru, tim baru, dan pertandingan internasional antara Persib Bandung melawan Western Sydney Wanderers, itu adalah pertanda bahwa Allianz itu akan menjadi sponsor daripada Persib Bandung. Wow, luar biasa banget. Nah, kalau gue tadi bilang pertanda, pertandanya apa sih? Sebelum kita bahas pertandanya apa, dan ini menurut gue menjadi faktor yang sangat kuat ya, bahwa Allianz akan menjadi sponsor daripada Persib Bandung, yang jadi alat analisa gue adalah, salah satunya adalah Persib Bandung itu akan membuat sebuah mega proyek. Apa itu mega proyeknya? Mega proyeknya adalah sport tourism, ya, bahwa nanti kawasan GBLA itu akan menjadi sentral daripada sport science dan juga menjadi sport tourism. At least apa? At least pastikan yang namanya rencana, apalagi sebuah sport tourism, itu menjadi salah satu income yang bisa kita harapkan adalah Persib akan mempunyai sebuah profit baru di sana, fresh profit lah bisa dikatakan gitu loh. Dan kalau kita lihat gitu ya, menurut gue, kenapa gue selalu bilang bahwa manajemen Persib itu adalah manajemen yang paling cerdas dan paling keren menurut gue ya. Kalau kita kenal Pak Glenn Sugita, Pak Glenn Sugita itu dikenal sebagai pelopor daripada bisa dikatakan revolusionernya bagaimana pengelolaan manajemen klub di Indonesia gitu ya. Dan gaya daripada manajerial Pak Glenn itu adalah sangat, kalau sekarang itu lebih kepada pendekatan terhadap para pecinta Persib Bandung gitu loh. Jadi Pak Glenn itu bisa tahu gitu apa kebutuhan daripada fans dari Persib Bandung, terus juga dia mulai mau meraup dari di luar fansnya juga Persib Bandung. Ya salah satunya adalah sport tourism gitu ya. Dan Persib itu ya didukung sekali dengan kekuatan finansial yang kuat. Salah satunya gitu ya. Kita lihatlah, Persib itu sering banget disponsori oleh perusahaan-perusahaan yang sudah multinasional. Apalagi kalau kita ngeh dengan Indofood ya, kopi ABC gitu. Terus juga ya Le Minerale, pokoknya dari segala macam. Itu adalah gabungan daripada perusahaannya Salim Group. Salim Group itu pasti sudah melakukan kerjasama dengan lama ya. Mungkin ya, kalau gue bisa bilang, mungkin dari at least 2013 perusahaan Salim Group itu bekerja sama dengan Persib Bandung. Salah satunya adalah Pak Sugita sebagai konsorsium ya, perwakilan konsorsium Persib Bandung yang dinaungi oleh North Star Group ya. Nah, apa itu North Star Group? North Star Group itu adalah salah satu venture capital daripada, atau bisa bilang kalau bahasa ringannya adalah investor, media investor antara si pengusaha terhadap si lini bisnis tersebut gitu ya. Jadi kasarnya Nostar ini adalah penengahnya lah, bagaimana Nostar ini nanti cari investor dan Nostar ini mencari perusahaan yang potensialnya besar gitu untuk bisa diinvestasikan. Nah, jadi si Nostar ini mewakili dari beberapa konsorsium yang sudah terkumpul di Nostar Group. Nah, makanya akhirnya Nostar Group ini, salah satu perwakilannya adalah Pak Glenn Sugita, itu bisa berinvestasi ke Persib Bandung. Nah, terus gue selalu berbicara masalah bagaimana revolusionernya manajerial daripada Persib Bandung. Nah, ini berhubungan banget gitu dengan pergantian
CEO of Deputi PT PBB. Gue yakin pasti yang namanya Pak Glenn Sugita itu nggak akan berpikir terlalu teknis masalah bagaimana tim official, walaupun pasti dipikirkan lah gitu ya. Dan gue yakin pasti Pak Glenn nggak akan langsung terjun. Pada akhirnya lah dibuat salah satu divisi yaitu CEO of Deputi PT PBB yang bisa mengejawantahkan pemikiran atau ide daripada Pak Glenn untuk bisa dieksekusi langsung. Kebetulan salah satunya adalah Pak Adit. Pak Adit ini menurut gue adalah salah satu CEO yang sudah sangat mengenal kultur daripada sepak bola di Jawa Barat gitu ya. Dan dia adalah salah satu bagaimana dia menjadi seorang profesional di bidang IT di berbagai banyak perusahaan. Nah, pada akhirnya pendekatannya adalah bagaimana pendekatan secara digital dan perkembangannya secara kultural. Artis apa? Ketika pengembangan digital dan pendekatan soal kultural ini bisa disatukan, akhirnya Persib itu menjadi seperti sekarang. Ya, yang tadinya kita mengenal bahasa Persib itu terlalu profesional dan baku, kini bahasa di media sosial itu lebih pendekatan terhadap bagaimana Persib itu bisa menyatu dengan fansnya gitu loh. Nah, dengan adanya itu menjadi kekuatan daripada sosial medianya Persib Bandung. At least itu bisa jadi nilai jual. Ketika kita bicara jadi nilai jual, berarti kan ini bisa menjadi aset daripada Persib Bandung untuk bisa menjadi daya tarik atau daya tawar kepada investor baru. Nah, salah satunya dari yang tadi gue bicarain ya, dari mega proyek sampai akhirnya sosial media ini, ya, itu kita bicara soal engagement, ini bisa menjadi daya tarik baru, daya tawar baru untuk investor baru. Salah satunya adalah Allianz. Kalau kita bicara Allianz, ya, pengguna di Allianz di Indonesia itu udah sangat luar biasa ya. Mungkin sekitar 14-15 juta pengguna di Indonesia. At least itu akan menjadi pasar yang besar dan bisa diperluas kembali. Apalagi ranah olahraga di Indonesia, Allianz belum sentuh. Padahal market base daripada insurance di Indonesia itu sangat besar. Gitu ya. Apalagi kan kalau misalnya kita lihat ya produknya Allianz itu kan menengah ke atas dan rata-rata orang yang suka Persib itu juga orang yang bisa kena ke semua lini gitu loh. Konsumennya karakter konsumennya gitu, salah satunya ya mungkin dari bawah menengah ke atas. Nah, akhirnya apa? Allianz berpikir bahwa oh iya berarti Persib ini punya daya tawar yang sangat bernilai gitu loh. Akhirnya Allianz berpikir untuk bagaimana ini menjadi sebuah bentuk kerjasama baru dengan Persib Bandung untuk bisa bersinergi gitu loh. Nah, kalau kita bicara soal pertanda, apa pertandanya? Ternyata secara analisa, ya ini analisa abal-abal lah. Ternyata Western Sydney Wanderers itu adalah klub yang pernah berafiliasi dengan Allianz. Salah satu alasannya yaitu adalah Western Sydney Wanderers itu pernah pakai beberapa tahun dengan Allianz Sydney Arena gitu ya. Walaupun sekarang Western Sydney Wanderers dia pakai stadium yang lain yaitu Combank Stadium kalau nggak salah ya. Jadi Western Sydney Wanderers ini pernah berafiliasi dengan Allianz gitu loh. Jadi makanya nggak heran kenapa tiba-tiba Persib Bandung mengumumkan bahwa ada international match antara klub Australia dan juga Persib Bandung sendiri. Salah satunya Western Sydney Wanderers. Jadi kita udah nggak aneh bahwa oh ini mungkin perkenalan secara halus ya yang kita nggak sadarin sebenarnya bagaimana Persib Bandung menjalin kerjasama dengan Allianz gitu loh. Dan ya yang menjadi pentingnya adalah bagaimana bentuk kontraknya nanti ya. Kalau kita merujuk ke sepak bola luar ya, salah satunya Bayern Munchen, terus juga Juventus gitu ya. Kita bicara Bayern Munchen deh. Ini sebenarnya Allianz tuh sering melakukan dua opsi. Apakah sponsor secara stadium aja atau sponsor dan juga kepemilikan saham. Kalau berita dari ya kabar burung lah gitu ya, bahwa ternyata Allianz pun tertarik untuk membeli sahamnya Persib gitu ya.
kalau melihat dari skema beberapa banyak klub di dunia ya yang dinaungi oleh Allianz, Allianz itu memiliki saham di Bayern Munchen itu sebesar 8%. Ya, 8%. Dan juga punya nilai kontrak terhadap sponsor stadium. Dan rata-rata kontraknya juga panjang. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, bahkan ada yang sampai 30 tahun. Terkait dengan ini nyambung aja ya. Terkait dengan pengelolaan GBLA yang diserah terimakan oleh Pemkot Kota Bandung dengan Persib Bandung itu kan 30 tahun. At least pasti harus ada pengelolaan stadium dong. Dan bagaimana Persib juga mau punya income dari sport tourism gitu loh. Otomatis ya dua opsi ini akan menjadi pilihan gitu loh. Tapi ya gue harapnya juga dengan kepemilikan saham sih sebenarnya. Karena kebayang gitu kalau misalnya kita masuk ke circle-nya Allianz, kita tuh nanti international match tuh bukan hanya dengan Western Sydney Wanderers saja gitu. Pasti bisa dengan Sydney FC, bisa dengan Juventus mungkin ya. Atau mimpi besarnya lawan Bayern Munchen gitu ya. Atau kalau nggak salah tuh lawan Palmeiras gitu ya. Itu juga bagian dari afiliasi Allianz. Intinya ya kita memasuki babak baru bagaimana revolusi pengelolaan klub yang menjadi salah satu tolak ukur daripada sepak bola Indonesia, dan Persib menjadi salah satu pelopor di mana mungkin ini akan menjadi salah satu tembusan yang paling gila lah di Indonesia ini gitu loh. Dan kalau memang kita punya nilai kontrak dengan Allianz, kita itu punya net profit. Persib itu pasti punya net profit. Dan kalau punya net profit berarti satu-satunya klub di Indonesia yang memiliki net profit itu adalah Persib Bandung dan akan menjadi mungkin 10 besar lah di Asia ya, mungkin dengan Kawasaki Frontale, Ulsan Hyundai mungkin. Nah, ya klub-klub Asia lah yang menjadi klub yang mempunyai net profit gitu loh. Dan ya gue happy banget ya ini akan menjadi sinyal. Tapi Allianz pun punya satu syarat untuk bisa menjadi sponsor Persib Bandung, yaitu adalah mungkin ini kenapa ya Persib sekarang udah mulai nge-push soal IPO. Karena keyakinan gue adalah mungkin Allianz juga pengen melihat bagaimana revenue daripada Persib dan juga net profit daripada IPO tersebut. Karena itu akan menjadi tolak ukur bahwa ini akan menjadi salah satu value market yang akan dinilai oleh Allianz juga gitu. Makanya gue feelingnya sih Allianz itu akan masuk menjadi sponsor Persib itu mungkin bukan di tahun sekarang, mungkin bisa jadi di tahun depan, di 2026. Ya kita harapnya nanti di GBLA itu tertulis nama Allianz ya tahun depan. Dan pertanda yang terakhir yang bisa gue sebutkan adalah, ya siap-siap, kalian pasti nggak akan percaya, yaitu adalah Kang Adit alias Aditya Herawan, CEO of Deputy PT PBB, adalah mantan daripada direksi Allianz Indonesia. Kalian pasti nggak percaya. Ya, jadi itulah yang membuat gue jadi rada gong gitu. Wah, gila nih. Ya udah, ini udah fix sih, pasti Allianz gitu. Tapi mungkin Allianz juga punya tolak ukur yang lain. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi kenyataan, mimpi kenyataan bahwa sekali lagi Persib itu fokusnya adalah bagaimana kita berbicara global, bukan permasalahan domestik lagi, apalagi di liga sendiri gitu loh. Gua harap ini tuh menjadi in a good way gitu loh, bukan in a bad way ya. Jadi harapan gua semoga Persib bisa menjadi salah satu klub paling profesional di Indonesia yang bisa berbicara banyak di global. Oke, mungkin segitu aja video dari gua. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan tonton terus channel Marcelo Jurnal di episode Jurnal Bola.